Saat menikmati es krim, seorang gadis dihentikan oleh pria muda yang memberinya mangga. Hatinya langsung luluh, namun tiba-tiba ia merasa kesal ketika melihat pria itu melakukan hal yang sama kepada perempuan lain. Gadis yang sering dianggap itik buruk rupa itu hanya bisa mengagumi pria tersebut dari kejauhan. Ia sering mencari alasan keluar kelas agar bisa melewati kelas pria itu. Mengetahui gadis itu sedang jatuh cinta, teman-temannya pun sibuk membantu, mulai dari masker timun, tomat, hingga jeruk dan semangka. Namun ketika mereka bertemu, ia justru disangka sedang sakit kuning. Meski selalu ada gadis cantik di sekitar pria itu, ia tidak menyerah. Saat latihan drama sekolah, gadis itu sangat bahagia ketika tahu pria yang ia sukai bertugas sebagai kru. Ia sendiri mendapat peran Putri Salju. Untuk pertama kalinya, wajahnya dirias oleh perias profesional dan penampilannya berubah drastis hingga membuat semua orang terpana, termasuk pria yang diam-diam ia sukai. Tak lama, seorang siswa baru datang dan langsung tertarik padanya. Siswa itu adalah teman baik pria itu, dan dengan wajah rupawan, siswa baru itu segera menjadi pusat perhatian. Para gadis berebut memotretnya, bahkan sampai bertengkar. Karena dua anggota band terlibat masalah, sekolah membutuhkan konduktor baru. Melihat ketangkasan gadis itu melempar raket, guru menunjuknya. Dalam 2 minggu, ia harus bisa melempar dan menangkap tongkat. Percobaan pertama gagal total, namun ia terus berlatih, terinspirasi oleh kegigihan pria yang ia sukai saat berlatih sepak bola di malam hari. Dan hasilnya pada hari olahraga, ia tampil memukau dan menjadi sorotan. Si itik buruk rupa itu pun benar-benar berubah menjadi angsa putih. Pria yang ia sukai bahkan merekamnya dengan bangga. Saat hari Valentine, ia menerima banyak hadiah. Ketika pria yang ia sukai datang membawa bunga, ia mengira itu darinya, dan pria itu pergi dengan rasa bersalah. Sesampainya di rumah, ia menemukan surat berisi ajakan bertemu. Ia sempat berharap, tetapi siswa barulah yang menembaknya di depan umum. Sementara pria yang ia sukai pergi begitu saja. Gadis itu tidak tahu bagaimana harus menjawab. Sampai suatu hari, saat siswa baru itu mencium pipinya tanpa izin, dan kebetulan terlihat oleh pria yang ia sukai. Gadis itu marah dan menjelaskan ia tidak pernah menerimanya sebagai pacar. Siswa baru yang kesal malah meminta pria itu menjauh dengan alasan ia tidak sanggup jika sahabatnya merebut orang yang ia cintai. Pada hari kelulusan, gadis itu mengungkapkan perasaannya. Namun ia melihat tulisan cinta dari gadis lain di seragam pria itu dan sadar bahwa pria itu sudah punya pasangan. 3 tahun perjuangannya berakhir begitu saja. Ia menangis, terjatuh ke kolam renang, berusaha tersenyum meski hatinya hancur, dan tanpa gadis itu ketahui, ia juga mencintainya diam-diam. Setiap foto curiannya adalah kenangan berharga antara mereka. Sejak gadis itu masih menjadi itik buruk rupa, ia sudah menyukainya. Saat cintanya direbut sahabatnya, ia membenci dirinya sendiri karena tidak berani menyatakan cinta. 9 tahun berlalu, gadis itu kembali sebagai desainer terkenal. Dalam sebuah acara, album lama sang pria diperlihatkan dan ia muncul sebagai atlet ternama sambil membawa bunga. Gadis itu bertanya apakah ia sudah menikah. Kalau sekarang kamu bersedia, jawabnya. Bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal?